Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah kesempatan ini kita bisa ketemu pada acara pengenalan lingkungan sekolah siswa SMK Negeri 1 Temon. Sebelumnya perkenalkanlah kami, nama saya Suharto, alamat saya Dusun 9, Bojong Panjatan, Kulon Progo. Pada kesempatan ini kami diberikan materi tentang budi pekerti. Sebelumnya anak-anak semuanya kita sampaikan semangat pagi. Saya ulangi, semangat pagi. Terima kasih. Cukup, selanjutnya akan kami sampaikan tentang materi yang terkait dengan budi pekerti. Silakan untuk disimak. Anak-anak yang kami banggakan, inilah identitas kami yang telah kami sebutkan tadi. Berikutnya materinya adalah budi pekerti. Tentang budi pekerti tidak asing lagi. Kita semuanya sudah tahu bahwa budi pekerti ini kalau dalam bahasa Jawa dikatakan namanya sopan santun. Namun kali ini akan kita sampaikan pengertian budi pekerti, yaitu menurut Haidar tahun 2004 adalah usaha sadar yang dilakukan dalam rangka menanamkan atau menginternalisasikan nilai-nilai moral ke dalam sikap dan perilaku peserta didik agar memiliki sikap dan perilaku luhur. Jadi budi pekerti ini bisa ditanamkan kepada para peserta didik khususnya SMK Negeri 1 Temon agar memiliki sikap dan perilaku yang baik, perilaku yang luhur dan yang terpuji. Dalam Islam, budi pekerti tidak asing juga disebut namanya akhlakul karimah. Juga dikuatkan dalam sebuah hadis yang dinyatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, innama bungistu li utamima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kalau menurut hadis tersebut bahwa acuan untuk berperilaku yang baik atau berbudi pekerti yang luhur ini adalah dalam Islam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul Muhammad ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Juga dinyatakan dalam hadis lain yang berbunyi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan
wa khiyarukum linisaihim khuluqan, yang artinya orang yang imannya paling sempurna di antara kamu para mukmin adalah orang yang baik budi pekertinya. Jadi orang yang iman yang sempurna ini akan bisa diraih apabila orang sudah memiliki budi pekerti yang baik dan yang sempurna. Berikutnya, kepada siapa seorang manusia harus berperilaku luhur? Maka di sini saya sampaikan interaksi perilaku luhur atau akhlak. Interaksi ini yang pertama adalah dengan Allah. Saya disebut dengan Tuhan. Yang kedua, berinteraksi kepada sesama manusia. Yang ketiga adalah berinteraksi kepada atau dengan alam atau lingkungan. Para peserta sekalian, dalam berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya harus bisa diwujudkan. Di antaranya diwujudkan dalam sebuah kegiatan yang namanya syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adalah menggunakan segala nikmat atau pemberian Allah untuk taat kepadanya. Seperti melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, haji. Ini wujud daripada syukur kepada Allah. Jadi melaksanakan segala perintah dan memenuhi atau menjauhi larangannya. Berikutnya, apakah pentingnya bersyukur? Disebutkan dalam Al-Quran surat Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah suatu nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari atas nikmat yang telah berikan kepadamu, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka seorang siswa harus bisa menerapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali syukur-syukur yang harus bisa kita terapkan, yang harus bisa kita tanamkan, yaitu syukur nikmat. Selain syukur seperti yang telah kita sampaikan di atas, bisa juga syukur wujudnya berupa harta, syukur berupa lisan, ya, syukur berupa arkan,
Syukur berupa lisan, syukur yang berupa lisan bisa diucapkan dengan rasa atau ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kepada sesama manusia bisa disampaikan terima kasih. Syukur dengan harta tentunya bisa dilaksanakan dengan cara berinfak, bersedekah, dan lain-lainnya, membantu fakir miskin, anak yatim, membantu anak yang kesulitan belajar, dan lainnya. Syukur dengan arkan, yaitu contohnya seperti yang saya sampaikan di atas, seperti sholat, puasa, ibadah haji. Itulah wujud atau prakteknya syukur kepada Allah. Sekarang budi pekerti kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia, ini dalam bahasa Jawa dikatakan sopan santun. Sopan santun baik dalam kehidupan sehari-hari, ya, seperti di masyarakat, di sekolah, maupun di keluarga. Contohnya bertutur kata maupun bertindak, menyayangi yang muda dan menghormati yang tua. Rasulullah pernah bersabda, tidak termasuk golonganku orang yang tidak menghormati yang tua dan tidak mau menghargai atau menyayangi yang muda. Termasuk budi pekerti yang lain yang harus diterapkan kepada sesama manusia, satu contoh adalah orang harus bisa atau menerapkan ucapan salam. Satu contoh, Assalamualaikum. Nah, kalau sempurnanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang lain pasti akan menjawab Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Setelah itu bisa dilaksanakan dengan berjabat tangan. Ya. Kalau dengan kondisi normal, anak-anak bisa menyampaikan atau memberikan tangan kemudian wujudkan dengan salaman. Ya, begini. Kalau di masa pandemi corona seperti ini bisa, ya begini. Ini adalah sebuah isyarat. Ya, begitu. Berikutnya ini perilaku-perilaku atau gambar yang diterapkan atau ditanamkan oleh siswa-siswa SMK. Di antaranya begini. Tuh, yang pertama, siswa bersalaman kepada Bapak Ibu guru. Yang kedua ini adalah bersalaman dengan disambut rasa haru, barangkali ini ketemu dengan temannya atau mau berpisah. Kemudian yang ketiga ini adalah sebuah perilaku yang terpuji, seorang TNI. Ini adalah kayaknya alumni SMK 1 Temon, marinir ini, ketemu seorang tua mau bersalaman. Ini yang ketiga ini adalah orang yang menunggu orang yang sedang sakit. Berikutnya budi pekerti terhadap alam dan lingkungan sekitar. Para siswa harus bisa menerapkan dengan cara, satu contoh di sini ada sebuah gambar tanaman hias. Anak-anak harus bisa merawatnya. Ya, mulai dari menanam, ya. Kemudian ini juga menanam pohon yang besar. Ini wujud dari cinta kepada lingkungan. Berikutnya adalah memelihara dan memberi makan
hewan. Berarti ini adalah budi pekerti terhadap lingkungan dan hewan piaraannya. Di samping itu juga kita tidak boleh merusak lingkungan dan alam sekitar. Nah, ini contoh penebangan hutan, ya, menebang pohon dengan liar. Kemudian yang kedua adalah pembakaran hutan, yang ini bisa mengakibatkan sebuah ekosistem alam kita akan menjadi tercemar, udara akan tercemar dengan asap akibat pembakaran hutan. Hal tersebut ini adalah juga dilarang oleh Allah, seperti yang disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi orang-orang yang berbuat kerusakan di dunia ini akan mendapatkan sebuah malapetaka, bahkan ujian dari Allah, seperti tanah longsor. Nah, ini akibat olah manusia. Allah yang memberikan itu, Allah yang memberikan peringatan itu. Apa tujuannya? Agar mereka mau kembali kepada jalan yang benar. Anakku semua yang berbahagia, di samping itu juga kami sampaikan tujuan pendidikan budi pekerti. Tidak lain agar anak-anak tertanam nilai-nilai akhlak yang mulia ke dalam diri peserta didik. Ya, saya ulangi, tertanamnya nilai-nilai akhlak yang mulia ke dalam diri peserta didik, yang kemudian terwujud dalam sebuah tingkah laku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau disimpulkan, pendidikan budi pekerti ini akan membentuk sikap anak, yang sikap itu akan muncul dalam sebuah kepribadian yang baik, yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungannya kepada sesama manusia, kepada lingkungan dan alam sekitar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa diamalkan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.